Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari Grand Chess Tour Super Bet Chess Classic Romania 2025 babak kedua. Di babak kedua tadi malam ada dua papan yang berakhir menang kalah, yaitu papannya Daniil Bogdan dan Maxime Lagravière. Di babak pertama, Daniil Bogdan ataupun Maxime ini sempat kalah oleh lawan-lawannya kawan. Maxime di babak pertama kalah oleh Alireza, Daniil Bogdan kalah oleh Wesley So. Mereka berdua bangkit di babak kedua. Bogdan mengalahkan Levon, Maxime mengalahkan Wesley So, dan tiga papan lainnya berakhir imbang atau remis. Sementara Alireza memimpin turnamen ini sendirian dengan perolehan 1,5 poin. Sebelum kita ulas partai dari Maxime atau MVL melawan Wesley So, sekali lagi bagi para subscriber Legenda Catur Dunia, jangan lupa nanti malam ya, jam 7 malam kita akan ada seri kedua Battle Post Ronda, turnamen bagi kaum atau pecatur-pecatur pemula. Kali ini ratingnya saya batasi. Yang punya rating di atas 1800 nggak bisa main, khusus pemain pemula kawan. Karena kebanyakan subscriber Legenda Catur Dunia adalah pecatur pemula yang elonya ya 1800 ke bawah. Bagi kawan-kawan yang belum gabung grup ini ya, supaya bisa ikut turnamen, kunjungi saja grup Catur Legenda Catur Dunia di chess.com. Kalian join ke turnamennya, nanti akan dimulai jam 7 malam. Seperti minggu lalu kawan, hadiah pulsa 50.000 bagi pemenang. Oke, lebih lengkapnya detail dari turnamen yang saya siapkan, kalian join saja di grup catur. Dan untuk video nanti siang, saya akan mengulas satu partai dari pecatur-pecatur kita yang berlaga di Asian Individual Chess Championship 2025 di Abu Dhabi kawan. Ada pecatur-pecatur kita seperti Grandmaster Susanto Megaranto, beberapa International Master kita juga berlaga di sana. Untuk lebih jelasnya di video nanti siang saja. Oke, kita ke papan permainannya. Maxime Lagravière melawan Wesley So di Grand Chess Tour Super Bet Romania. Dan Maxime mengawali dengan pembukaan pion E4, ada pion E5, kuda F3, ada Ruy Lopez dimainkan oleh Maxime kawan, Morphy defense seperti biasa, gajah 4. Kemudian kuda F6 lanjut Wesley So, rokade, dan di sini Wesley So memutuskan untuk mengambil permainan terbuka. Kuda ambil pion E4, tentu pion D4 kawan. Nah, di sini gajah E7 dimainkan oleh Wesley So. Tapi yang paling banyak di sini kawan, jalur permainan terbuka bisa jadi bahan referensi. Kalian bisa hafal jalur utamanya seperti ini, pion B5, gajah B3, tentu pion B5 ya untuk antisipasi pertukaran dengan kuda C6 ya, ide utamanya seperti itu. Nah, gajah B3, sekarang pion D5 kawan, blokade diagonal ini ya, dan juga perkuat posisi kuda. Nah, pion D pukul pion E5, menekan pion yang di sini sekarang. Tentu ada gajah E6, kemudian pion C3 untuk tambah kontrol ya, atau reposisi gajah jika diperlukan nanti di diagonal ini, yang biasa akan dibalas dengan langkah gajah C5. Kemudian ada kuda BD2 menantang pertukaran, hitam biasanya rokade, gajah C2. Dan dalam permainan Morphy defense dari Ruy Lopez dengan jalur terbuka ini, ada ide korban kawan di sini. Sering terjadi. Permainannya yang paling terkenal 2 tahun lalu di kandidat, permainan siapa? Caruana melawan Hikaru Nakamura ya, seperti ini kawan. Ambil, kemudian lanjut pion F6, atau kalian langsung meluncur bisa jadi pion pukul, baru gajah ambil benteng cek, gajah ambil, menteri keluar. Oke, itulah jalur permainan terbuka di jalur utamanya. Wesley So memilih dengan langkah gajah E7 saja. Kemudian ada benteng E1, baru sekarang pion B5, dan di sini benteng caplok kuda E4 pilihan dari Maxime Lagravière. Kalau kalian memilih gajah B3 kawan, pion D5. Nanti mirip permainannya ya, cuma bedanya gajah di peta E7. Nah, blokade tertutup, posisi kuda nyaman di peta E4, jadi Maxime memilih benteng langsung caplok kuda E4. Sekarang pion D5, dan di sini Maxime memilih kuda caplok pion E5, korbankan benteng. Pilih mana kira-kira? Ya, kalau pion ambil gajah di sini, maka kuda pukul di sini kawan ya. Coba lihat.
Kalau pion ambil benteng di sini, kuda tetap ambil kuda C6, tempo lagi-lagi kawan, menteri pindah, kuda caplok di sini, tetap target di sini. Kalau pion ambil di sini, kalau menteri ambil di sini, gajah mundur, ya menguntungkan buat putih bermain dengan 4 perwira, hitam dengan 3 perwira. Oleh karena itu, kuda pukul kuda E5 terlebih dahulu, ambil balik oleh benteng, baru pion ambil gajah A4. Menteri E2 menekan gajah yang menjadi masalah buat hitam sementara seperti ini, tapi nggak ada masalah kawan. Kemudian gajah E6 bisa blokade ancaman dan persiapan rokade. Kalau dengan gajah E6 di sini kawan, pion F4 mungkin akan didorong kawan. Nah, bisa diantisipasi dengan pion G6, ada kuda C3, mungkin nanti dengan pion A3 akan dilanjutkan oleh hitam. Wesleso memilih dengan pion F6, tempo, berikan ruang juga pergerakan bagi raja, nggak perlu rokade, benteng tarik mundur ke E3, dan counter attack dari Wesleso dengan pion C5. Pion D pukul pion C5, raja F7 terlebih dahulu menghindari pin, baru tangkap pion C5, di sini ada kuda C3. Gajah tangkap pion C5 serang benteng, benteng D3 serang pion. Kemudian menteri E7 menantang pertukaran, ada gajah E3. Dah pion D4, dah gajah ambil pion D4, menteri pukul menteri, ambil balik oleh kuda, ada benteng E8. Keluar ya, sama-sama memberikan tempo untuk melakukan pertukaran. Jadi maksimum memilih dengan langkah kuda D3, gajah pukul gajah, benteng ambil balik, dan pion A3. Cantik sekali permainan dari Wesleso kawan. Ya, dapat serangan, sulit untuk dipertahankan ya. Karena mendapatkan 2 kali serangan, bertumpuk juga, jadi lepaskan saja biar pion putih ini bertumpuk kawan, terpisah-pisah. Kalau kalian dorong, ya samalah nanti bisa diambil, tapi buang tempo. Oke, memilih ambil saja oleh Maxim Lagrave, pion B pukul pion A3, gajah F5 menarget pion kawan, kuda D5. Ya, siap garbuan di sini. Ada gajah ambil pion C2, benteng C7. Maksudnya kuda C7 garbu benteng. Benteng AD8, benteng pukul benteng. Ya, kalau kalian ambil benteng di sini, ya benteng yang di sini jatuh. Oke, benteng pukul benteng D8 ambil balik. Nah, kuda caplok pion. Maxim unggul 2 pion, pion bertumpuk di lajur A kawan. Cukup menjanjikan dalam permainan endgame. Benteng A8, ada kuda B4 serang gajah. Gajah bergeser, di sini pion A4 dilepas kawan, diambil, kemudian ada pion A3. Posisi kuda sementara aman dan memberikan tempo buat raja ini berikan ruang di maksudnya pion berikan ruang pergerakan bagi raja di sayap raja ini. Pion H5, pion F3 saja. Tuh ya, kontrol di ruang-ruang terang. Jangan berikan kesempatan bagi gajah ini mempunyai petak terang yang banyak kawan. Memang dalam permainan endgame, gajah butuh area yang terbuka. Jangan berikan kesempatan. Pion G5 siap adu. Pion H4 terlebih dahulu. Raja E3, benteng A5. Ada raja D4, sentralisasi kawan. Ya, sentralisasi raja dalam endgame sangat penting ya. Karena saat berada di sentral, dia bisa lebih cepat untuk bergerak kemanapun kalau dia menginginkannya kawan. Gajah D7, kuda D3, gajah C6, kemudian pion H3. Raja E6, benteng C1 serang gajah, raja D6 backup gajah, dan kuda B2. Jebakan harus berhati-hati, ada garbuan, jadi memilih benteng D5 cek, raja E3 benteng E5 cek, raja F2 benteng B5 kejar kuda, kuda C4 cek, raja mundur ke E7, pilihan Wesleso ke petak E6 pun tadi juga nggak ada masalah. Benteng E1 cek, raja D7, kuda E3. Kita berada di langkah ke-41 kawan. Sebentar lagi kontrol waktu akan ditambah. Ya, pion F5. Ada kuda C4. Siap melakukan skak garbuan, mungkin akan memulai permainan endgame benteng versus benteng ataupun juga persiapan ke sini ya. Jadi gajah D5. Ada pion A4. Benteng B4. Kuda ke E3 kawan. Ancam gajah, ancam pion.
gajah E6 lindungi pionnya. Kemudian ada benteng A1 tetap menjaga atau mengawal pion di lajur A. Benteng B2 cek, raja G1, benteng E2 kejar kuda. Ada benteng A3, raja C6 mulai dorong pion A5. Nah, pilihan terbaik di posisi ini kawan, pion F4. Mungkin kuda bergerak ke petak G4 atau ke petak F1, nanti bisa disusul benteng A1 menantang pertukaran. Dan bisa berakhir mes, tapi Wesley So memilih coba pertahankan lajur A-nya, raja B7 untuk mengejar pion. Kita juga khawatir soal pion bebas ini. Pion A6 cek, raja A7, benteng C3, kalau raja ambil pion tusukan ya di petak C6. Raja B5, kemudian kuda C2, awas juga ancaman di sini. Ada benteng D2, kuda B4, jaga pion dan siap juga melakukan tusukan. Jadi gajah D7, benteng A3, raja A7, benteng E3 kawan. Siapin nanti ke depan, benteng D1 cek, raja A2. Dan sekarang saatnya pion G4 dimainkan oleh Wesley So. Tadi raja B6 ya, yang terkuat menurut engine. Baru mungkin di sini benteng bergerak petak E7 kah? Dan pion G4 siap dimainkan. Jadi pion G4 langsung. Sementara benteng masih bisa menjaga baris ketiganya kawan. Jadi jual, beli, ambil, balik. Kemudian benteng E4. Gajah mundur, benteng ambil pion H4. Maxim unggul 2 pion sekarang kawan. Dan jika hitam melanjutkan jual beli di sini, coba kalian lihat. Benteng putih akan menghalangi jalan raja hitam. Dan raja putih sudah cukup bisa mengawal pionnya sampai promosi. Jadi di sini benteng C1, ada benteng F4, raja B6, benteng F6 cek, raja B5. Ya, yang kuat ke petak C7. Oke, petak B5 dekati kuda, kemudian benteng F8. Kalau sekarang raja ambil kuda, pion A7 kawan. Bisa promosi ya. Kalau ada gajah yang menghalangi petak terakhir ini, benteng B8. Coba lihat kenapin kalian ya, kenapin. Kalau ada benteng di sini, ya sama juga ya, bisa promosi langsung. Jadi memilih dengan raja B6, benteng F4 ke petak G8 yang kuat. Maksud dari Maxim bermain dengan benteng F4 seperti ini kawan. Nah, pion G4 supaya nggak ada tusukan benteng hitam di baris keempatnya tadi. Tapi bukan langkah terkuat. Yang terkuat menurut engine naik lagi ke petak F8 atau melakukan skak-skak lagi. Dengan pion G4, benteng G5, raja G3 lindungi pionnya. Benteng G8, benteng E4, raja B5, raja H4, benteng H8 cek, raja G5 dan benteng G8 cek. Pengennya mondar-mandir dan bisa berakhir miss kawan. Langkah kuatnya raja B6 tadi dengan benteng G8 cek, Maxim meninggalkan pionnya kawan, meninggalkan pionnya. Dan diambil juga. Gajah ambil pion G4 sedikit lebih kuat dengan di sini. Ya. Kalian tak perlu untuk ambil benteng di sini. Bisa juga ambil benteng di sini. Tapi coba lihat. Bisa mengawal petak terakhir. Jadi nggak perlu kalian ambil, pion ini didorong maju saja. Dan kalian bisa promosikan pion kawan. Kalaupun ada gajah di sini untuk mengawal petak terakhir, baru sekarang benteng full benteng. Jadi memilih dengan gajah, raja F7 kawan. Kemudian benteng D8 tetap menjaga baris belakang. Kalau tadi mempertahankan gajahnya seperti ini, ya tinggal pion A7. Jadi dengan benteng D8 gajah jatuh. Masih ada harapan untuk bisa promosi. Masih belum mau menyerah dengan benteng D1, raja E6, raja B6. Setelah benteng G7 ini kawan, ancamannya di sini di langkah ke-73 ini. Wesley So menyerah. Ya kalau ada skak-skak ya tinggal raja nanti zigzag saja. Zigzag untuk turun sampai nggak kena skak mat. Dan tak perlu saya lanjutkan lagi dalam posisi menang. Oke, itulah kebangkitan Maxim Lagrave mengalahkan Wesley So. Sempat menang di game pertama Wesley So dari Daniel Bogdan yang melakukan blunder fatal. Pionnya didorong akhirnya memberikan kesempatan pion Wesley So bebas kawan. Dan semoga pelajaran Ruy Lopez terbuka yang ditunjukkan oleh Maxim ataupun Wesley So tadi bisa jadi bahan
pembukaan kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.